Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LE. Nah guys, musim panas itu artinya liburan. Dan banyak banget orang Indonesia yang liburan ke Amerika. Secara statistik menurut statistik, sampai kebalik-balik gue. Menurut statistik dari bps.co.id atau Badan Pusat Statistik Indonesia itu menyatakan bahwa orang Indonesia paling banyak liburan ke Amerika Serikat. Oke, dan angkanya nih ada di sini guys. Ya, itu berdasarkan tahun 2019 dan tentunya sebelum pandemi, ya kan. Tapi menurut pandangan gue sendiri, secara gue ada tour guide company juga, bisnis running juga, itu orang Indonesia nggak berhenti sejak pandemi kemarin untuk liburan ke sini, gitu loh. Jadi alangkah baiknya gue sharing berdasarkan pengalaman gue, pengalaman klien gue, komplainan mereka, 10 hal yang kalian harus perhatikan ketika liburan ke Amerika. Oke, jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa tentunya di like dan di subscribe. Loncengnya juga jangan lupa dinyalain. Oke, kalau kalian udah siap, sit tight, ambil minumannya dulu, bawa makanan, bawa catatan kalau sampai bisa. Oke, biar kalian bisa ingat hal-hal ini yang akan gue sebutin, atau di share sekalian. Mungkin kalian punya teman yang mau liburan ke Amerika dan kiranya video ini bisa membantu. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Let's go. Number 1. Nomor 1 di tips ini, di list ini, itu adalah budaya tips. Budaya tips itu sangat amat penting di Amerika, berbeda dengan di Indonesia. Kenapa budaya tips ini sangat penting? Budaya tips ini atau tipsnya sendiri ini adalah sesuatu yang menghidupi pekerja-pekerja di sini. Oke, orang yang kerja di restoran, kerja di hotel, kerja Uber, itu mereka memang punya gaji dasar sendiri. Tapi tips itulah yang menghidupi mereka, yang bisa buat mereka jajan dan segala macamnya. Oke, jadi kalau kalian ke restoran, selebihnya ke restoran yang duduk, bukan fast food ya, bener-bener restoran yang dilayanin di meja, itu kalian harus meninggalkan tips. Oke, dan kalau misalnya kita ngomongin tips, nih gua kasih sedikit apa namanya ya, kisi-kisi. Oke, kalau kalian sarapan pagi, itu tipsnya 15%. Oke, jadi dari bill terakhir itu 15% kalian tambahin, terus total. Oke, yang kedua, lunch, makan siang. Makan siang itu lebih mahal. Oke, 15 sampai 18%. Oke, kenapa? Karena jam lunch itu orang lebih rame dan si waitersnya ini bekerja lebih giat. Oke, dan mereka akan berusaha lebih sebisanya mereka lah, semampunya mereka untuk melayani kalian dan kebutuhan kalian. Maka dari itu 18% lebih appropriate. And lastly, itu adalah makan malam. Makan malam ini lebih mahal. Kenapa? Karena memang paling banyak orang keluar itu untuk makan malam. Oke, restoran-restoran lebih sibuk dan rata-rata orang-orang yang makan malam itu lebih BM. Oke, jadi si pelayannya ini lebih kesana kemari lah istilahnya, gitu ya. Maka dari itu, kalau buat makan malam itu tipsnya 20%. Oke, yes, lebih mahal. Kalau misalnya bill kalian itu $100, berarti $20 sendiri kalian harus siapin untuk ngasih mereka tips. Oke, apakah tips itu sebuah kewajiban? Enggak, not at all. Tapi kalau kalian berani-berani coba bayar nih, nggak masukin tips, oke, kalian langsung keluar, dicegat di depan pintu, lo akan diteriakin, woi, nggak ngasih tips, gitu. Oke, jadi jangan sampai kalian mempermalukan diri sendiri ketika nggak tahu bahwa harus ngasih tips. Kalau kalian udah tahu, that's good. Dan I hope tips nomor 1 ini bisa sangat membantu. Ayo kita masuk ke tips kedua. Tadi kan kita ngomong di restoran duduk, dilayanin di meja. Oke, kali ini restoran yang berbeda tipenya, which is fast food restoran. Terkadang kalau misalnya kita lagi liburan, nggak pengen ribet, nggak pengen selalu makan di restoran yang duduk segala macam yang fancy, kalian mau stop by bangsa di In-N-Out, which is yang kalian harus cobain. Kalau kalian ke New York, ada Shake Shack, Chick-fil-A, atau even company fast food yang kalian udah tahu lah, bangsa Burger King, KFC, McDonald dan segala macamnya.
Itu kan kalian nggak dilayanin di meja. Kalian pesen, dapat makanan, kalian duduk. Tapi satu yang kalian harus ingat di tips kedua ini adalah bersihin makanan kalian sendiri. Oke, tidak seperti di Indonesia di mana lo selesai makan di fast food, lo cabut. Jangan sekali-sekali. Oke, lo akan diteriakin juga sama seperti ketika lo nggak ninggalin tip. Oke, bersihin makanan sendiri. Itu disediain tuh, makanya kalian dikasih tray. Itu karena ketika kalian udah selesai, dikumpulin traynya, kumpulin sampahnya di traynya, lo buang sendiri, traynya lo taruh di atas tempat sampah. Oke, nah dari situ makanya ketika lo harus bersihin sendiri, lo nggak perlu bawa atau nggak perlu nyiapin tips. Oke. Nah, sekarang tips ketiga ini salah satu yang sedikit mengganggu gue kadang-kadang dan beberapa teman gue yang pernah kerja di restoran. Karena sistem restoran di sini berbeda. Oke, ini masih di skala restoran ya. Bahwa waiter itu di-assign per meja atau per area. Oke, misalnya ada restoran besar. Mereka itu dari sisi restorannya sendiri udah dibagi sendiri, section A, B, C, D, E, F misalnya. Kayak ada 6 section. Di section A itu udah punya waiter sendiri. B, D, dan seterusnya punya masing-masing. Kenapa ini penting buat kalian untuk tahu? Sebelum kalian sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kalau misalnya lo lagi makan nih di section A nih ya, terus waiter section B lewat, terus lo minta, boleh minta air nggak? Mereka akan jawab satu, oh bentar ya, gue panggilin waiters lo. Padahal dia waiters juga. Orang Indonesia terkadang bingung, oke? Maksudnya gimana maksudnya? Terus lo minta lagi, terus lo jadi bete. Atau enggak lo kadang bener-bener dicuekin. Kalau ada waiters yang misalnya section C itu lagi busy, lagi sibuk banget, terus lo minta tolong lewat gitu aja, karena itu bukan pelayan lo. Kalian bisa frustasi sendiri. Ini terlihat ringan, tapi kalau misalnya kalian nggak memperhatikan ini, lo akan frustasi sendiri dan lo akan mikir, nih restoran kok pelayanannya gini amat. No, lu yang gitu amat, lu yang nggak ngerti. Oke, jadi ngertiin sedikit aja, nggak perlu dalam-dalam banget tentang konsep restoran di Amerika. Oke, jadi itu nomor 3. Langsung aja kita ke nomor 4. Nah, tips yang nomor 4 ini yang hal yang mesti lu ketahui adalah at least di LA itu merokok tidak boleh sembarangan. Tentunya lo nggak boleh di dalam. Ada beberapa tempat yang bandel, ada, tapi rata-rata itu semua tempat lo nggak boleh ngerokok di dalam. Bukan cuma lo nggak boleh ngerokok di dalam, lo duduk di luar pun nggak boleh ngerokok. Bukan cuma duduk di luar lo nggak boleh ngerokok. Lo 25 feet peraturannya di Amerika dari pintu masuk restoran itu lo nggak boleh ngerokok. 25 feet, oke? Jadi kalau emang lo mau ngerokok, lo harus geser. Nggak boleh cuman kayak ada outdoornya nih, lo keluar pagar terus lo ngerokok di luar, lo disuruh geser. Ntar lo sakit hati, bete, nggak have fun. Oke, jadi inget sekali lagi, kalau mau ngerokok jangan terlalu dekat sama pintu masuk. Geser aja dikit, nggak masalah, bray. Kalau orang udah geser, sebodoh teing. Sebelum kita masuk ke tips nomor 5, jangan lupa di like dulu videonya, di subscribe dan loncengnya dinyalain kalau menurut kalian video ini sangat membantu. Dan kalau misalnya teman-teman kalian ada yang kiranya butuh karena mau liburan nih, summer ya kan, terus musim gugur, terus winter, coba disebarin dulu. Harga yang lo lihat itu semua belum termasuk tax. Perhatikan baik-baik, jadi jangan asal. Oke, wah murah banget nih, cuman $25.99, $25 dan 99 sen. 26 dolar lah, kagak sob. Di sini ada sales tax. Oke, dan kalau barang plastik itu ada taxnya sendiri. Oke, makanan harganya sekian, itu belum tax, belum tips. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke, dan per negara bagian juga ada sales tax-nya masing-masing. Ada negara bagian yang sales tax-nya 0. Cuma rata-rata orang Indonesia nggak kesana, jadi nggak perlu di-mention. Oke, tapi ingat sekali lagi, tips kelima adalah harga yang lo lihat itu menipu. Karena belum termasuk tax dan perintilan-perintilan lainnya. Tips yang nomor 6 ini lebih ke norma-norma keseharian. Oke, mungkin di Indonesia sekarang sudah begini atau mungkin belum, I don't know.
But di sini itu diajarin untuk say your P's and Q's. P's and Q's. Kalau kalian nggak terlalu familiar, P's and Q's itu apa? Adalah P's is for please, Q's is for thank you. Okay, so you say please and thank you every time. Maksudnya gimana ya? Orang bukain lo pintu, thank you for holding the door, boom. Nggak ada salahnya jadi orang sopan. Orang Indonesia tuh terkenal sopan, cuman norma-norma ini yang mungkin belum terbiasa. Jadi jangan lupa P's and Q's. Nggak susah, nggak bayar. Say please and thank you itu nggak bayar. Dan pengalaman lo makan, lo liburan di sini akan jauh lebih nikmat. Percaya sama gue. It's just as simple as saying your P's and Q's. Please and thank you. Nomor 7. Oke, kita udah masuk nomor 7 aja nih. Oke, nomor 7 itu balik lagi lebih ke norma-norma keseharian. Oke, berdasarkan pengalaman gue, itu orang Indonesia sering aneh, sering canggung ketika dikasih pujian, kegeeran terus dikira orang ini mau godain atau flirting. No, and no. Lu kagak cakep-cakep amat, bos. Oke, mungkin sepatu lu cakep, lu nya kalau dipuji kagak cakep-cakep amat. Biasa aja, kagak usah geer-geer. Oke, di sini itu budayanya memuji. Oke, salah satu contoh yang simpelnya aja itu kayak kemarin gue bawa klien yang sepatunya keren. Gue udah bilang, sepatu lo keren bro, gitu ya. Sepatu lo akan dipuji orang banyak sih nanti pas kita jalan. Dia kayak, hah? Oh ya? Bingung. Ketika jalan, bener ada 2-3 kali, yo, your shoes are cool man. Oh, cool shoes. Oh, that's awesome shoes. Where did you get it? Mereka bingung. Ya doang. Di sini budayanya adalah ketika lo dipuji, you say thank you. Oke, balik lagi ke tips sebelumnya nih. Please and thank you. Oke, thank you. Say thank you. Dan kalau lo suka sesuatu, jangan malu-malu. Budayakanlah juga untuk memuji. Lo ngeliat, wih gila keren banget sepatunya. Atau topinya keren banget. Wah, topinya mahal nih. Misalnya, lo bilang aja, hey, I love your hat. That's it. Dan orang itu akan kayak, oh thank you. Lo ngeliat cara mereka ngerespon, oke? Apakah ini bisa digunakan sebagai alat untuk godain orang? Bisa banget. Tapi belum tentu ketika orang memuji itu godain. Oke? Kalau gue sebagai cowok, gue akan ngasih tahu buat cowok-cowok kesepian yang lagi liburan di Amerika untuk pertama kali kalau mau deketin cewek, apalagi di bar, itu adalah puji apapun itu dari mereka. Kalau itu kan emang udah ada niatnya. Tapi kalau lagi keseharian, lagi di mall, lewat doang, oh cool shoes, thank you, nggak usah geeran. Tips nomor ke-8, ini salah satu yang paling penting juga, oke, adalah ketika kalian minjem mobil. Oke, rata-rata mobil yang kalian pinjem itu kaca akuarium transparan. Jangan sekali-sekali ninggalin barang di mobil. Gue nggak peduli mau seberat apa belanjaan lo, oke? Dan hari lo masih panjang, jangan ninggalin belanjaan di mobil. Kalau barang udah hilang itu BT-nya lebih. Yes, misal lo beli di pakai kredit card bisa lo klaim balik, tapi PR nggak sih? Kaca pecah, lo harus ngurusin asuransi, ke rental mobil, panjang jadinya. Oke, jadi mendingan lo tenteng-tenteng berat aja di tangan. Oke, dan kalau bisa lo rencanain hari lo ketika lo mau shopping. Kalau misalnya kaca kalian gelap, tadi gue ngomongin kadang-kadang kaca gelap, bisa, mungkin. Kalian harus hati-hati ketika naruh barang. Sebelum misalnya kalian merasa aman nih, oh aman kok, kaca gue gelap misalnya. Sebelum kalian naruh barang belanjaan kalian di mobil, lihat kiri kanan, lihat situasi. Apakah kalian jalan raya? Apakah ada yang melihat kalian masukin barang mahal? Karena kalau kalian ada yang lihat, walaupun itu kaca gelap, dijebol juga. Lo naruh barang nih, Balenciaga atau segala macam sepatu di dalam mobil, gelap, tapi orang ada yang lihat. Lo cabut, dijebol, orang itu kan udah lihat. Ada sepatu bos, Balenciaga.
jebol, ambil, riwah. Oke. Jadi sebenarnya intinya dari semua ini adalah jangan tinggalin barang belanjaan di mobil. Nah, di tips nomor 9 ini nggak kalah pentingnya sama yang sebelum-sebelumnya. Actually, termasuk paling penting. Kenapa? Karena kalian harus perhatikan bahwa tidak semua kartu debit atau kredit kalian akan diterima di sini. Apalagi kalau kalian belanja online. Oke, jadi lebih baik either kalian itu kenal orang dan minta nitip, beliin, terus kalian kasih tip or something, daripada kalian udah belanja. Misalnya kayak kemarin temen gua ada yang mau nonton Lakers, kredit cardnya nggak bisa, bingung, waduh bagaimana nih, akhirnya ngontak gue. Oke, gue beliin, dia kasih cash. Tapi nggak semua orang punya kenalan di Amerika. Kalau lo cuma berdua doang liburan, lo mau belanja tiba-tiba kartu lo stuck, kalian harus prepare. Oke, prepare-nya seperti apa? Prepare-nya adalah ada dua cara. Satu, lo megang cash. Tapi megang cash itu walaupun efisien karena duit lo udah di situ, tapi kadang-kadang itu berbahaya. Kalau misalnya kalian ke daerah-daerah yang memang berbahaya gitu, lo bisa dirampok. Kalau taruh di fanny pack pun itu dijamret, cash lo kelar semuanya. Oke. Salah satu alternatif yang lain selain bawa cash doang adalah kalian beli kartu debit atau kredit pasca bayar. Maksudnya gimana tuh ya? Kayak gift card. Lo beli gift card Visa itu banyak di sini. Itu bisa dibeli di mana? Itu lo bisa beli di supermarket terdekat. Lo bisa beli di Ralph, di Target, atau di tempat-tempat liburan. Itu banyak sekali gift card. Jadi cara belinya itu gimana ya? Lo ambil gift cardnya nyong, lo ke kasir, lo taruh, terus lo ngomong, lo mau isi berapa itu gift card? I wanna buy $500. Udah, lo bayar. $500 itu kejamin ada di dalam kartu ini yang pasti banget lo bisa pakai. Itu adalah salah satu solusinya. Oke, karena yang paling bete adalah ketika lo makan. Itu gue sering banget nalangin temen gue, nalangin klien gue. Karena ketika restoran duduk makan, jebret, mau bayar nggak bisa. Ya, tapi kan mungkin itu mereka belum lapor. Udah bos, klien gue kagak bego-bego amat, udah pada bayar, tetap nggak bisa. Mereka pun bingung, di telepon banknya. Guess what? Perbedaan waktu. Lo di sini makan siang, di sana tengah malam sob, kagak ada yang jawab, ribet. Waduh, ribet dah. Ya, jadi paling bener ya lu siapin aja yang lo Indonesia tuh ya lo punya, tetap lo bawa. Oke, karena beberapa tempat memang bisa. Tapi ketika nggak bisa, lo punya nih cadangan nih, ya, kartu kredit yang lo beli di sini, gift card yang udah lo isi. Ini habis, isi lagi bos, yang kurang susah. Ya, ini udah pasti bisa. So keep in mind, either bawa cash atau beli gift card, kartu kredit gift card yang bisa dipakai. Oke? Nah, yang terakhir ini very simple, tapi kalau lo bisa memperhatikan atau nginget dari 1 sampai 9 tadi, tips yang terakhir ini ya emang udah dari sananya akan terjadi. Oke? And that is to have fun. Oke? Have fun. Have fun. Senang-senang di sini. Oke? Tapi caranya senang-senang adalah dengan ngikutin yang tadi 1 sampai 9. Perhatiin aja, lo nggak perlu ngikutin exactly. Perhatiin aja. Dari situ lo bisa tuh yang namanya have fun. Lo liburan itu kan maunya fun, ya kan? Ketika kalian ngeliat video ini, mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak, duh banyak banget peraturannya, aduh ribet banget sih mau libur ke Amerika, aduh. It's not ribet. It's not ribet at all. Apalagi kalau kalian, ya itu hal-hal ini bisa kalian lakuin dari sekarang. Di Indonesia pun lo bisa lakuin ini dari sekarang untuk membiasakan kalian. Ngerti lo? Jadi semoga kalian itu bisa belajar dan video ini bisa membantu kalian mendapatkan liburan yang paling maksimum, efisien, dan fun. Oke, kalau kalian enjoy video ini jangan lupa tentunya di like dan di subscribe dan loncengnya dinyalain. Oke, kalau kalian masih ada pertanyaan lagi dan ada kiranya yang gue lupa tips-tipsnya, komen di bawah.
tentunya. Komen di bawah sob. Dan lastly, tentunya jangan lupa di share video ini buat teman-teman kalian yang kiranya akan berlibur ke Amerika. Oke, dan kalau kalian butuh teman untuk libur, butuh orang untuk supir, butuh teman untuk jalan, jangan lupa kontak gue di either Instagram gue personal atau di anak LE punya. Oke, jadi segitu aja. Once again, thank you guys so much for watching dari awal sampai habis. Semoga kalian have fun. Semoga video ini membantu sekali lagi. My name is Yafi Virus. Be nice to one another. And I will see you next time di channelnya Anak LE. Bye. Nope.